Assalamualaikum Budara. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya, hari ini kita adakan percakapan praobservasi ya Bu. Iya. Sebelum nanti saya akan amati jalannya proses pembelajaran yang Budara lakukan di dalam kelas. Sebelum saya melakukan proses supervisi kelas ya Bu, adapun tujuan dilakukannya supervisi ini adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Budara lakukan di dalam kelas. Dan kenapa kita hari ini melakukan percakapan praobservasi sebagai persiapan awal sebelum nanti Budara melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Begitu ya Budara ya. Iya. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Budara. Yang pertama berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Budara capai? Karena saya supervisinya di kelas 9 dan materinya tentang cerita inspiratif, maka saya pilih tujuan pembelajarannya menyimpulkan isi ungkapan simpati, kepedulian, empati atau perasaan pribadi dalam bentuk cerita inspiratif yang dibaca dan seterusnya. Baik, jadi tujuan Budara yaitu untuk menyimpulkan isi ungkapan simpati, kepedulian, empati, atau perasaan pribadi dalam bentuk cerita inspiratif yang dibaca dan juga didengar. Itu ya Bu. Iya. Nah, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Budara capai atau ingin Budara lakukan observasi kali ini? Saya memiliki instruktif yang negatif, tapi bagian ketika guru yang menyesuaikan pembelajaran mengacu pada kondisi, kebutuhan, dan karakteristik tadi. Misalkan saya sesuaikan dengan hasil asesmen diagnostiknya mereka. Kemudian saya pilih pembelajaran sesuai dengan model referensiasi. Jadi Budara lebih memilih ke area pengembangan pembelajaran yang sesuai dengan kondisi atau kebutuhan siswa ya. Nah, saya ingin mendengar bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Budara terapkan di dalam kelas, mungkin dari strategi pembelajarannya, model pembelajarannya, atau metode pembelajarannya Budara. Saya akan memilih diferensiasi, proses, dan konten. Kemudian pembelajarannya menggunakan metode PBM. Jadi bukan hanya saya saja yang menjelaskan pembelajaran, tapi apakah saya beri tugas dulu secara berkelompok untuk mencari pengertian materinya tentang empati, simpati, kepedulian. Jadi mereka saya bimbing untuk mencari perbedaannya. Setelah itu baru nanti setiap kelompok menyampaikan hasil umumnya. Kemudian kelompok yang lain bisa menanggapi atau saya bisa menanyakan apakah materi yang disampaikan itu sudah benar atau belum. Setelah itu baru nanti mereka identifikasi teksnya. Oke, baik. Jadi Budara menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi, kemudian modelnya menggunakan PBL dan juga metodenya melakukan diskusi ya bersama Budara. Kemudian untuk media pembelajaran yang akan Budara gunakan di dalam kelas bagaimana Bu? Kan saya menggunakan PPT, itu PPT-nya bukan full murni tentang materi, tapi tentang materi atau materi-materi yang menyangkut tentang cerita inspiratif biasa saya bahas. Kemudian saya menyediakan 2 macam cerita inspiratif karena sesuai dengan tujuan pembelajaran tadi kan ada cerita inspiratif yang dibaca dan didengar. Maka cerita filmnya itu tadi saya putar, ada yang didengarkan, kemudian saya juga menyajikan sebuah teks cerita inspiratif, tapi intinya isinya sama dengan yang ada di dalam film. Oke, nah kira-kira kapan nih Budara akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut, di hari apa, di kelas berapa, dan juga di jam berapa Budara? Saya melakukan aplikasi ini rencananya hari Rabu, kemudian di kelas 9K kebetulan jam saya di sana itu 5.67. Oke, jadi di hari Rabu di kelas 9K ya Bu ya, di jam ke 5.67. Ya, saya nanti akan datang ke kelas Budara, kemudian melakukan supervisi kelas, dan saya juga akan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas ya Budara. Nah, nanti setelah Budara lakukan kegiatan observasi atau belajar di dalam kelas, saya akan melakukan percakapan pasca observasi yang nanti juga akan didampingi oleh pengajar praktek saya Bu. Nah, sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang bisa kita ambil dari percakapan kita hari ini Budara? Setelah kegiatan wawancara ini saya jadi lebih tahu dan lebih jelas arah pembelajaran saya seperti apa. Kemudian apakah benar-benar sesuai dengan pengembangan yang saya capai. Tadi kan pengembangan saya kan tentang berdiferensiasi. Apakah benar-benar sudah mencapai diferensiasi dan sudah sesuai dengan pembelajaran yang saya beri.
Baik, terima kasih atas waktunya sudah bersedia berbincang-bincang untuk percakapan atau observasi kali ini, Budara. Sampai jumpa di hari Rabu besok. Kita langsung melakukan observasi dan juga ketika percakapan pasca observasi. Terima kasih, Budara. Iya. Assalamualaikum. Saudara punya dua gambar sampul buku. Yang pertama tentang kisah memperjuangkan inspirasi Gandhi. Yang kedua tentang Doraemon. Kira-kira kalau kita belajar dari yang sebelumnya sudah kita pelajari, yang termasuk cerita inspirasi itu yang mana? Apa namanya? Wujudnya ini dibuat berdasarkan kisah nyata. Terus yang Doraemon ini bukan termasuk inspirasi, tapi ini termasuk buku yang memberikan hiburan kepada kita. Ada yang berbeda antara dari pendanaan dan simpati itu adalah saat kita merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Benar atau salah? Oke, Oke, kepedulian itu keberpihakan kita terhadap orang sekitar atau lingkungan. Ada yang lain? Kepedulian? Kepedulian ada yang punya jawaban lain? Apa? Oh, mengerti. Terus? Mengerti dan memperlakukan orang lain dengan raya. Ada yang lain jawabannya? Atau hampir sama? Hampir sama. Sama. Oke, lanjut. Empati. Empati adalah kemampuan untuk memahami yang dirasakan orang lain. Contohnya menentukan yang bersih, lalu membantu menyelesaikan yang berat. Oke, jadi gini. Silakan. Ya. Jadi antara simpati sama empati ini hampir sama ya. Jadi ikut serta merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Bedanya apa, Budara? Yang paling membedakan, kalau di dalam simpati itu rasanya secara spontan. Misalnya gini, pagi ini teman kita jatuh, kayak gitu. Berarti saat itu juga kita langsung apa namanya kayak khawatir kayak gitu. Itu namanya simpati karena kita langsung apa namanya spontan. Tapi kalau empati itu ikut merasakan, tapi kita juga berusaha untuk mencari masalah atau solusinya. Jadi kalau ada teman yang jatuh, gimana caranya kita misalkan menolong, membawa puskesmas dan lain sebagainya. Itu bedanya ya. Kalau simpati hanya merasakan, kalau empati berarti juga berusaha mencari masalah solusi permasalahannya. Oke, paham tentang simpati, empati sama kepedulian? Oke, setelah ini Budara pada satu persatu. Tugasnya kalian cari simpatinya bagian apa, empatinya bagian apa, dan kepeduliannya yang mana ya, dari film itu tadi. Cukup itu saja, cuma 3 aja, nggak usah panjang-panjang, langsung saja. Simpati itu yang ditunjukkan dari sikap apa, simpati, empati, sama Gimana dong? Oke, jadi sambil ngisi udah apa namanya simpulkan ya. Setelah kalian mengisi referensi tadi, yang paling berkesan sama Budara yang ini, apa pesan dari pesan kalian setelah mengikuti
Oke, jadi rasa empati dan kepedulian kalian harus terus dijaga. Dari sini ada yang tanyakan kita mau belajar hari ini? Nah, tidak ada? Ingat ya, untuk pembelajaran selanjutnya kita belajar tentang struktur cerita inspiratif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara. Waalaikumsalam, Pak Anar. Alhamdulillah ya, saudara. Gimana? Sehat, saudara? Agak pilek sih Bu Ana sedikit. Sakit, ya? Iya. Alhamdulillah, hari ini kita lanjut ya, saudara, dari sesi kita kemarin, pra-observasi, kemudian observasi di kelasnya saudara saat mengajar, kemudian kegiatan yang kita kali ini yaitu pasca observasi, di mana tujuan dari pasca observasi ini untuk menganalisis hasil pembelajaran yang saudara lakukan di dalam kelas, kemudian merencanakan tindak lanjut berdasarkan hasil analisis tersebut untuk meningkatkan pembelajaran yang terbaik untuk murid-murid kita. Nah, pada sesi kali ini, saudara, saya memiliki banyak pertanyaan. Kita mulai saja dari pertanyaan pertama kita di saat pasca observasi ini, yaitu apa yang sudah dilakukan saudara saat mengajar kemarin di dalam kelas, Bu? Kemarin sih sebenarnya apa yang saya lakukan juga sama dengan Bapak Ibu guru yang lain ketika belajar. Hanya saja menurut saya pasti ada yang sudah baik dan ada yang perlu saya kembangkan. Misalkan yang sudah baik itu saya sudah melakukan memantik. Jadi ketika mengajar tidak langsung ke materi, tapi saya ajak dulu anak-anak untuk memantik. Saya sediakan ada 2 gambar buku. Jadi anak-anak saya ajak membedakan apakah ini termasuk buku yang mengarah ke cerita inspiratif, mana yang bukan. Kemudian anak-anak antusias terhadap buku yang saya sediakan. Anak-anak juga bisa membedakan mana yang cerita inspiratif, mana yang bukan. Kemudian yang menurut saya belum atau perlu dikembangkan lagi itu ketika pengelompokan. Jadi saya lupa ketika pembelajaran itu kan di awal pembelajaran saya sudah melakukan asesmen diagnostik. Jadi saya belum mengelompokkan siswa-siswa ini sesuai dengan kemampuannya. Jadi anak-anak masih duduk bersifat heterogen seperti kebiasaan setiap harinya seperti itu. Oh iya, saudara. Jadi dari saat saudara mengajar kemarin ada hal-hal yang sudah baik dan juga ada hal-hal yang perlu dikembangkan. Nah, hal baiknya tadi yang sudah disampaikan Budara itu adanya pemantik ya, Budara ya, yang menjadikan anak lebih antusias dalam pembelajaran. Nah, pemantiknya tadi Budara memberikan 2 gambar buku, diminta untuk membedakan mana yang merupakan cerita inspiratif, mana yang bukan. Dan anak-anak alhamdulillah ya, Budara sudah bisa membedakan cerita inspiratif dan yang bukan cerita inspiratif. Kemudian hal-hal yang masih perlu dikembangkan lagi dari yang Budara sampaikan, yaitu pemilihan kelompok tadi belum sesuai dengan asesmen awal. Jadi Budara belum mengelompokkan anak-anak berdasarkan kemampuan anak-anak, tapi masih bersifat heterogen. Nah, itu Budara. Kemudian Budara, bagaimana Budara ini menilai sendiri performa mengajar yang sudah Budara lakukan di dalam kelas? Karena berdasarkan apa yang sudah saya alami kemarin dan berdasarkan hal-hal yang perlu dikembangkan, maka saya menilai diri saya sendiri itu belum maksimal. Jadi misalkan dikasih angka itu masih 75% karena masih ada banyaknya hal yang harus saya perbaiki atau yang saya kembangkan. Misalkan pemantik tadi sudah bagus, anak-anak juga sudah antusias, sudah aktif, tapi saya lupa belum menghubungkan dengan materi yang akan saya ajarkan. Padahal materi saya itu tentang menyimpulkan isi ungkapan, tapi itu tadi masih membedakan cerita inspiratif atau bukan. Kemudian yang kedua itu tadi yang tentang pengelompokan. Padahal asesmen diagnosis kan tujuannya untuk mengelompokkan siswa sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan kebutuhannya lah. Tapi saya masih bersifat heterogen. Terus yang ketiga itu karena waktunya bahasa Indonesia itu kan 3 jam, tapi ketika kemarin observasi itu hanya 2 jam. Maka saya harus buru-buru dan saya melewatkan umpan balik. Padahal umpan balik ini kan termasuk hal yang penting ketika selesai pembelajaran, siswa harusnya dikuatkan dengan materi yang sudah dipelajari kayak gitu. Itu yang saya lupakan.
Oke, yang saya tangkap ya dari penilaian Budara ini tadi, jadi Budara ini menilai bahwa belum maksimal 100%, masih 75%, karena ada beberapa hal yang masih Budara lupa. Ya, ini di sini yang tadi saya catat itu pemantiknya sudah bagus, namun Budara lupa belum menghubungkan dengan materi tujuan pembelajarannya, yaitu menyimpulkan. Nah, kemudian yang kedua itu pengelompokan masih heterogen, belum sesuai dengan asesmen awalnya. Kemudian karena terburu-buru waktu, yang awalnya sebenarnya waktunya 3 jam, tapi kemarin terpotong ya Bu ya, jadi 2 jam. Nah, kemudian Budara, apa sih area pengembangan yang ingin Budara kembangkan, serta indikatornya itu apa saja Bu? Saya pinginnya itu proses belajar mengajar yang efektif. Terus indikator yang biasa saya pilih itu pendekatan dalam mendampingi murid. Jadi sesuai dengan misalkan kalau ada anak yang perlu bantuan, maka saya jangan sampai hanya duduk saja di meja, tapi saya juga harus kayak datang ke kelompok-kelompok atau datang ke siswanya. Apakah ada dia mengalami kesulitan, bagaimana cara penyelesaiannya, seperti itu. Kemudian yang kedua itu penggunaan strategi pembelajaran yang sesuai kayak gitu. Oke. Ini tadi saya catat ya Budara, untuk yang area yang ingin Budara kembangkan yaitu proses belajar mengajar yang efektif, di mana ada 2 indikatornya. Tadi pendekatan dalam mendampingi muridnya, kemudian penggunaan strategi pembelajaran, betul ya? Iya Bu ya. Oke, boleh ya Budara kita saling berbagi ya. Saya ingin menyampaikan hal-hal yang sudah saya amati saat observasi ke kelasnya Budara. Nah, ini yang saya temui di kelasnya Budara ini sudah baik menurut saya ya Bu ya, sesuai di standar. Nah, hal-hal baik ini yang pertama benar kata Budara yang di awal tadi, adanya pemantik Budara. Saya melihat itu siswa itu sangat antusias sekali, senang sekali dengan itu, karena siswa itu bisa menerka-nerka ini cerita istimewa bukan ya gitu. Nah, kemudian Budara juga sudah memberikan materi itu sesuai dengan tujuan pembelajarannya ya, sehingga siswa itu bisa memilah mana sikap empati, mana sikap simpati, kepedulian dan juga perasaan pribadinya. Kemudian Budara juga sudah memberikan cerita inspiratif yang didengar itu dari diputarkan film. Kemudian ya cerita inspiratif yang dibaca disediakan teks. Betul begitu ya Budara ya. Ya. Kemudian LKPD-nya juga sudah sesuai ya dengan kemampuan siswanya, ya kan? Dengan sudah memberikan tiga jenis tiga jenis LKPD. Kemudian sudah ada refleksi pembelajaran di akhir ya Budara ya. Sudah ada itu dengan menggunakan Padlet kemarin ya Budara. Oke. Nah, kemudian Budara sudah berkeliling kelompok juga untuk mendampingi anak-anak. Jadi Budara tidak duduk saja di depan, tapi berkeliling saat pembelajaran berlangsung. Kemudian Budara juga sudah memberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan presentasi. Ya Bu ya. Nah, kemudian saya mengamati ya, Budara itu sudah sesuai dengan standar area pengembangan yang kita rujuk berdasarkan pendekatan dalam proses belajar mengajar yang efektif dengan strategi pendekatan dalam mendampingi siswa dan juga penggunaan strategi pembelajaran. Nah, bagaimana menurut Budara mendengarkan apa yang saya sampaikan ini tadi Bu? Kalau menurut saya memang sudah sesuai dengan indikator yang saya pilih. Jadi sesuai dengan pendekatan dalam mendampingi murid. Kemudian yang kedua menggunakan strategi pembelajaran. Jadi seperti misalkan yang mendampingi murid, saya tidak hanya duduk di meja saja, di kursi guru saja, tapi saya juga harus berkeliling. Kemarin saya juga sudah melakukan hal itu. Jadi misalkan kalau saya lihat kemarin itu kan di kelas itu dibagi jadi 6 kelompok. Jadi ada satu kelompok yang belum presentasi. Jadi saya tidak hanya fokus ke 5 kelompok, tapi saya juga fokus ke satu kelompok ini. Kenapa dia belum presentasi, apa yang sulit dan apa apalagi yang kurang kayak gitu. Jadi intinya saya ajak terus berbicara, saya dampingi terus sehingga maksud saya itu biar sama-sama bisa presentasi kayak gitu. Ya, berarti Budara sudah setuju ya sesuai yang tadi. Budara juga sudah keliling tadi ya, sampai mendampingi benar-benar ke satu kelompok yang belum selesai tadi ya presentasi. Oke. Nah, namun Budara, ini ada beberapa yang saya lihat yang ada hal-hal yang perlu Budara kembangkan. Ya, ini Bu ya. Yang saya lihat itu ketika tadi sudah ada pemantik namun belum menautkan ke dalam
materi menyimpulkannya, Iya. karena ditujukan kan menyimpulkan, nah ini Iya. belum masuk ke situ. Nah kemudian kurangnya pengelolaan waktu ini karena Iya. jamnya tadi Iya. terburu-buru gitu, kemudian pemilihan kelompok juga Iya. masih belum sesuai dengan asesmen awalnya, masih heterogen. Kemudian belum ada umpan balik ya di Iya. akhir itu karena mungkin waktunya sudah mepet Iya. istirahat ya Budara Iya. ya, jadinya Budara melewatkan umpan balik lanjut ke refleksi. Kemudian yang saya lihat lagi itu belum nampak pada diferensiasi prosesnya ya. Iya. Budara masih semuanya didatangi, Iya. belum yang benar-benar kelihatan begitu kayak Bu G. Iya. Yang sebenarnya kalau merujuk ke area pengembangan itu ini sebenarnya bisa lebih baik lagi di penggunaan strategi pembelajaran kan yang sudah Budara lakukan Iya. itu. Nah, menurut Budara bagaimana itu Budara? Menurut saya memang benar, itu semuanya memang perlu dikembangkan dan memang sempat saya terlewati. Jadi misalkan kayak umpan balik. Jadi umpan balik ini kan hal yang terpenting dalam pembelajaran. Siswa saya kemarin itu sudah presentasi, sudah mengerjakan tugas kelompok maupun individu, tapi ternyata saya lupa umpan balik dan penguatan materinya itu di akhir belum saya lakukan kayak gitu. Padahal ini kan juga hal yang terpenting. Kemudian yang kedua itu kan misalkan strategi pembelajarannya kan saya kemarin milih metode diferensiasi proses sama konten. Konten sudah saya bedakan tentang misalkan yang didengar itu saya sediakan film, kemudian yang dibaca saya sediakan teks. Ternyata saya lupa di prosesnya. Anak-anak masih duduk sesuai dengan kebiasaannya, setiap harinya duduk secara heterogen, belum sesuai dengan kelompoknya, maka prosesnya belum muncul dalam pembelajaran saya. Oke, berarti Budara sudah setuju nggih? Jadi Budara menyadari sendiri untuk diferensiasi prosesnya itu masih kurang ditunjukkan dengan anak-anak masih berduduknya secara heterogen itu tadi ya Budara. Oke Budara, kemudian ini yang saya mau tanyakan, setelah kita berbincang-bincang tadi ya, kita sudah tahu hal baik, kemudian hal yang perlu dikembangkan sesuai dengan area pengembangan itu. Kira-kira rencana tidak lanjut Budara itu apa agar Budara itu bisa mengembangkan lagi kompetensi yang baik untuk pembelajaran di kelas itu Bu? Yang pertama dan paling penting itu saya harus bisa menyesuaikan waktu. Jadi misalkan jam pelajaran bahasa Indonesia biasanya kan di sekolah itu 3 jam, maka kalau sewaktu-waktu diubah menjadi 2 jam karena ada observasi atau apapun, maka saya juga harus bisa menyesuaikan kegiatan pembelajaran yang saya pilih, kemudian langkah pembelajarannya, strategi pembelajarannya, termasuk pemilihan materinya. Jadi dari 2 jam ini langkah pembelajaran yang saya pilih semuanya terlaksana tanpa ada yang kurang, tapi waktunya cukup kayak gitu. Jangan sampai seperti ada umpan balik yang terlewatkan, kemudian ada siswa yang masih duduknya heterogen belum berkelompok seperti itu. Jadi rencana tidak lanjutnya kita harus menyesuaikan waktu Iya, ya, yang pertama yang paling penting itu. teman-teman menyesuaikan waktu agar langkah strategi model apapun itu Iya, bisa bisa sesuai, bisa masuk. sesuai, Ya. iya. Oke. Budara, untuk selanjutnya, bagaimana cara yang konkret Budara untuk Iya. meningkatkan kompetensi yang ingin Budara kembangkan dalam area pengembangan ini? Misalkan yang biasanya sih bisa saya lakukan ikut workshop atau pelatihan-pelatihan, kemudian ikut yang diajarkan oleh kompel yang dari sekolah, kemudian minta pendapat teman. Jadi menurut saya pendapat dari teman itu juga cukup penting, karena kita sebagai manusia itu nggak bisa melihat diri kita sendiri, kita butuh orang lain untuk bisa mengetahui apa yang baik dan apa yang kurang. Jadi seharusnya sebagai seorang guru dia harus terbuka. Kalau misalkan menurut teman ada yang kurang ya kita terima, karena memang penilaian diri kita sama penilaian orang lain itu berbeda, dan itu kan juga untuk kebaikan kita sebagai guru, dan ketika mengajar pun juga biar terbaik untuk anak-anak seperti itu. Jadi yang saya catat ini untuk yang langkah konkretnya ya Budara ya. Iya. Ini ada Budara mengikuti pelatihan, Iya. workshop, kemudian berbagi praktik baik Iya. ya dengan teman-teman kita yang ada di Iya. sekolah ini melalui komunitas belajar kita biar lebih aktif lagi ya Bu Iya. ya. Nah selanjutnya ini yang paling sesuai menurut yang saya garis bawah ini pendapat teman ya Budara. Iya. Pendapat teman ini memang penting untuk menentukan apa yang sudah baik dan Dan juga apa apa yang yang harus perlu dikembangkan lagi. Iya. Oke Budara, dari sini kira-kira apa yang didapatkan dari hasil percakapan kita hari ini Bu? Kalau yang saya dapat, saya jadi tahu kekurangan saya itu di mana.
dan apa hal-hal yang harus saya kembangkan. Karena menurut saya kan ketika kita mengajar itu pasti belum maksimal, nggak mungkin seseorang ngajar itu langsung 100%. Jadi kita butuh kayak evaluasi diri. Kalau dengan hal-hal yang seperti ini menurut saya termasuk hal yang positif. Saya jadi tahu apa yang kurang dan apa yang harus saya kembangkan. Kemudian kedepannya jangan sampai saya melakukan hal-hal ini lagi seperti itu. Oke, jadi menurut Budara yang didapatkan itu positif ya Budara Iya. hari ini, karena Budara bisa melakukan evaluasi, Iya. refleksi juga ya, Iya. apa yang belum maksimal, kemudian Iya. kekurangan Budara, jadi Budara bisa tahu Iya. apa yang harus dikembangkan Iya. lagi. Jadi oke Budara, jadi kesimpulannya kita hari ini kira-kira seperti apa Bu? Setelah kita melakukan bincang-bincang dulu. Kesimpulannya Kenapa seperti ini? jadi menurut saya kalau kesimpulan saya jadinya saya jadi tahu dari apa yang menurut saya apa yang kurang dan apa yang harus saya perbaiki kesimpulannya. Terus menurut saya dari langkah-langkah pembelajaran yang sudah saya lakukan itu apa yang kurang itu, jadi perlu dikembangkan lagi kayak gitu. Oke. Jadi kesimpulannya Budara tahu ya langkah-langkah Iya. yang kurang itu harus dikembangkan seperti apa Iya. lagi sesuai dengan rencana tindak lanjut Iya. yang kita sesuaikan itu tadi. Oke, terima kasih Budara atas waktunya. Mungkin cukup sampai di sini saja ya untuk percakapan pasca observasi kita. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.